Assalamualaikum. Hai, halo siswa-siswi kelas 4 SD. Selamat datang kembali di YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Mari kita belajar materi tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5. Ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri sumber daya alam dengan benar. 2. Siswa dapat memberikan apresiasi terhadap karya seni kolase dengan benar. 3. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran dengan benar. Pembelajaran 5. Perbedaan tempat tumbuh tanaman. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Mari kita buka halaman 32. Ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Jawaban, tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13-15 derajat Celcius. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Jawaban, padi tumbuh baik di daerah berhawa panas, sedangkan teh tumbuh baik di daerah berhawa dingin. Pertanyaan ketiga, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Jawaban, padi dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Pertanyaan keempat, sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Jawaban, teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Pertanyaan kelima, apakah keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Jawaban, ya, keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pertanyaan keenam, sebelum menanam tumbuhan tersebut, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Jawaban, sebelum menanam tumbuhan, kita perlu memperhatikan kualitas tanaman itu tersendiri. Kualitas tanah, kondisi lingkungan, suhu, cuaca, hujan atau kemarau, dan perawatan tanaman. Ayo berdiskusi. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok yang tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber
buku, perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut, yaitu hasil suatu jenis tanaman bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utama. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembapan. Suhu udara dan tanah mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis, misalnya coklat, memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar antara 120 sampai 140 Fahrenheit. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Air adalah faktor yang lebih penting dalam memproduksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Tanaman pangan memperoleh persediaan air dari akar. Itu sebabnya pemeliharaan kelembapan tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Curah hujan yang lebat dapat mengganggu pembungaan dan penyerbukan. Curah hujan memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Ayo berkreasi. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karyamu kepada teman satu kelompok secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Pilih salah satu hasil karya temanmu, tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Jawaban sesuai dengan penemuan peserta didik terhadap hasil karya temannya. Kedua, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Jawabannya sesuai dengan hasil karya teman. 3. Menurutmu bagaimana yang menarik dari hasil karya tersebut? Mengapa? Jawaban sesuai dengan penilaian peserta didik terhadap hasil karya temannya. 4. Apa saran yang kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Jawabannya sesuai dengan saran yang ingin disampaikan peserta didik. Apakah kamu masih ingat cara melakukan penaksiran terhadap pecahan? Sekarang ayo kita coba menaksir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Coba taksir jumlah beras yang terdapat dalam 3 karung berikut. Ayo berlatih. Amati 3 karung beras berikut. Karung A 81/5 kg, karung B 53/4 kg, karung C 42/3 kg. Taksirlah berat karung A dan B jika digabungkan. Karung A 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung B 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6.
Hasil penjumlahan 8 ditambah 6 sama dengan 14 kg. Berikutnya, taksirlah berat karung A dan C jika digabungkan. Karung A 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung C 2/3 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. Hasil penjumlahan 8 tambah 4 sama dengan 12 kg. Berikutnya taksirlah berat karung A, B, dan C jika digabungkan. Karung A 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung B 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6. Karung C 2/3 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. Hasil penjumlahan 8 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 18 kg. Berikutnya taksirlah selisih berat karung A dan B. Karung A 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung B 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6. Hasil pengurangan 8 dikurang 6 sama dengan 2 kg. Taksirlah selisih berat karung A dan C. Karung A 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga menjadi 8. Karung C 2/3 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. Hasil pengurangan 8 dikurang 4 sama dengan 4 kg. Terakhir, taksirlah selisih berat karung B dan C. Karung B 3/4 lebih dekat ke 1 sehingga menjadi 6. Karung C 2/3 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan menjadi 4. Hasil pengurangan 6 dikurang 4 sama dengan 2 kg. Kamu akan berlatih melakukan penaksiran terhadap penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, perhatikan soal cerita berikut. Contoh 1. Seorang petani berjalan 31/10 km dari rumahnya menuju sawah. Setelah itu, ia berjalan lagi sejauh 24/5 km ke ladangnya. Taksirlah berapa kilometer petani tersebut berjalan. Kamu hanya perlu mengetahui berapa kilometer petani tersebut berjalan. Oleh sebab itu, kamu bisa menaksir jumlah 31/10 dan 24/5. Bagaimana caranya? Jika 1/10 lebih dekat dengan 0, sehingga 31/10 dibulatkan menjadi 3. Jika 4/5 lebih dekat dengan 1, sehingga 24/5 dibulatkan menjadi 3. Jadi, petani tersebut berjalan 6 km dari rumah ke sawah dan dilanjutkan ke ladang. Berikutnya contoh kedua. Dayu tinggal 4/10 km dari sekolah. Udin tinggal 9/10 km dari sekolah. Kira-kira berapa jauh kilometer tempat tinggal Dayu dibandingkan Udin? Jawabannya 4/10 lebih dekat ke setengah sehingga 4/10 dibulatkan menjadi 6. 9/10 lebih dekat ke 1 sehingga 29/10 dibulatkan menjadi 3. Selisih 6 dikurang 3 sama dengan 3 km. Dayu tinggal kira-kira 3 km lebih jauh daripada Udin dari sekolah. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Nomor 1, 21/4 taksiran 2
1/1/3 taksiran 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nomor 2, 1/4 taksiran 0. 1/1/3 taksiran 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Nomor 3, 2/1/4 taksiran 2. 1 taksiran 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 4 3/4 taksiran 5. 2 tetap 2. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Latihan nomor 5 dan nomor 6 membuat soal cerita tentang pecahan. Lalu minta temanmu menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan tersebut. Siswa-siswi kelas 4 SD, sekian materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.